Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Garista Service. Untuk kesempatan kali ini kita akan memperbaiki TV LED Samsung 43 in dengan kerusakannya. Langsung saja kita coba tes untuk TV-nya. Kita colokan dan logo sempat muncul lalu standby teman-teman. Kita coba tes sekali lagi. Ya, seperti itu kerusakannya. Oke teman-teman, langsung saja kita bongkar TV-nya. Dan ini penampakan dari unit mainboard. Dia jadi satu sama power supply teman-teman. Dan ini untuk modul T-Con-nya kita abaikan saja teman-teman. Untuk bagian sini kita pengecekan di area inverter. Karena kerusakan seperti ini penyebabnya di bagian inverter dan backlight. Langsung saja kita coba tes di bagian dioda, apakah diodanya short atau putus. Selanjutnya kita balik untuk profnya. Mudah-mudahan jarum multi naik. Kalau misalnya jarum naik berarti kerusakan ada di dioda. Ternyata masih normal teman-teman. Berarti kerusakan bukan di bagian dioda inverternya. Lanjut kita pengecekan di bagian lampu backlight. Kita tes dengan menggunakan tes backlight. Di bagian soket backlight terdapat dua jalur. Kita coba cek satu persatu apakah ada yang putus. Dan untuk jalur sebelah kiri putus teman-teman. Hanya jalur yang sebelah kanan yang masih hidup normal. Jalur sebelah kanan ini yang masih hidup normal, dan yang sebelah kiri ini putus. Oke, langsung saja kita buka untuk panelnya untuk mengecek langsung backlightnya. Dan panel sudah saya buka teman-teman. Dan ini penampakan backlightnya menggunakan 8 sisi teman-teman. Dan pada saat pembukaan panel harap berhati-hati teman-teman, karena untuk TV jenis ini di bagian bawah panel terdapat double tip sehingga lengket, jadi harus berhati-hati teman-teman. Jangan sampai dicongkel menggunakan pisau, apalagi menggunakan linggis teman-teman. Jadi harus benar-benar hati-hati. Oke, lanjut kita coba tes satu persatu untuk lampu backlightnya. Kemungkinan yang putus ada di sisi sebelah sini teman-teman. Kita coba lepas untuk sisi lampunya dan kita cek satu persatu. Ternyata biangnya ada di sini teman-teman. Langsung saja kita buka mikanya.
Dan untuk memastikan kita coba cek sekali lagi apakah masih ada yang putus. Dan ternyata ada salah satu yang short teman-teman. Untuk lampu ada salah satu yang short dan salah satu lagi ada yang putus. Oke, langsung saja kita coba ganti untuk lampunya. Untuk penggantian lampu LED-nya usahakan memakai yang baru teman-teman, agar umur lebih panjang dan kita tidak kerja dua kali teman-teman. Dan untuk pelepasan lebih mudahnya kita menggunakan blower seperti ini teman-teman. Jadi untuk pemasangan chip lampu LED-nya akan lebih sempurna untuk menempelnya. Dan ini lampu untuk penggantinya, ini baru teman-teman, jadi agak sedikit susah untuk melepas mikanya. Untuk penggantian lampu LED-nya harus sama teman-teman untuk voltasenya. Lanjut kita lepaskan untuk chip LED-nya. Dan untuk pemasangan jangan sampai terbalik teman-teman. Lanjut kita lepaskan satu lagi teman-teman, untuk penggantian yang short tadi. Dan harus diingat untuk pemasangan jangan sampai terbalik antara min sama plusnya teman-teman. Dan untuk penggantian harus sama antara voltase lampu yang asli dengan yang untuk penggantinya harus sama teman-teman. Oke, langsung saja kita coba tes lampunya dan bisa hidup normal kembali teman-teman, walaupun agak ungu. Dan lanjut untuk pemasangan mikanya teman-teman sebagai pembias cahaya agar tidak terdapat pulau di nantinya. Kita tes sekali lagi untuk memastikan apakah udah benar-benar normal. Dan lanjut kita pasang teman-teman. Ini yang sudah saya ganti tadi. Lanjut kita tes. Dan lampu sudah nyala normal teman-teman, walaupun agak berwarna ungu yang diganti tadi. Mudah-mudahan tidak ada kendala nantinya. Dan lanjut untuk pemasangan frame reflektornya, kita pasangkan. Dan jangan lupa kita pasang kembali untuk panel LED-nya teman-teman. Dan harus berhati-hati karena sangat rentan sekali untuk panel LED-nya, apalagi untuk ukuran 43 in teman-teman. Harus sangat berhati-hati. Sebelum kita memasang frame, kita pastikan terlebih dahulu apakah sudah normal. Dan sepertinya sudah normal teman-teman. Lanjut untuk pemasangan framenya. Dan ini TV sudah saya rapikan. Lanjut untuk pengetesan. Dan logo Samsung sudah keluar. Yang tadinya
muncul sebentar kemudian langsung standby teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa normal. Oke, langsung saja kita coba tes dengan menggunakan input TV teman-teman. Kita coba masukkan gambar, kita pindahkan ke input TV. Apakah ada kendala? Apakah ada gambar pulau? Dan ternyata untuk gambarnya normal teman-teman. Soalnya yang dipasang tadi agak warna ungu, cuma setelah dipasang gambar tidak ada kendala. Gambar normal. Dan untuk kerusakan TV ini permasalahannya ada di chip LED backlight ini teman-teman. Jadi yang satu short dan yang satu putus. Oke teman-teman, TV sudah bisa nyala normal kembali. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Apabila teman-teman menemukan kasus yang sama seperti ini, bisa jadi panduan. Dan sekian dari saya, Karista Service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.